Oke, baik, selanjutnya kortikoretikular. Ini berarti ada serabut saraf dari korteks cerebral, korteks otak besar menuju ke retikularis, menuju ke nukleus retikularis. Di mana ini? Di brainstem atau di batang otak. Jadi kalau kita lihat di sini ada nukleus retikularis pada tingkat brainstem atau batang otak. Kortikoretikular berarti ada serabut saraf dari korteks otak besar, misal di sini ada serabut saraf dari korteks otak besar menuju ke nukleus retikularis. Dinamakan sebagai serabut saraf kortikoretikular. Oke. Oke, selanjutnya kortikoretikular berasal dari beberapa area korteks cerebrum. Nah, kortikoretikular ini berasal dari beberapa sel-sel inti saraf motorik pada korteks cerebrum. Pada beberapa area korteks cerebrum. Korteks cerebrum ini kan ada primary motor cortex utama, ini ya, korteks utama dari motorik. Kemudian ada premotor cortex dan ada supplementary motor cortex. Nah, kalau kortikospinal tadi utamanya banyak sel-sel inti saraf motorik yang berasal dari primary motor cortex atau korteks motorik utama, berasal dari kortikospinal. Sedangkan kortikoretikular dikatakan yang utama pada premotor cortex. Nah, sehingga pada area premotor cortex ini banyak serabut saraf kortikoretikular. Selanjutnya, kortikoretikular mempengaruhi kesesuaian tonus otot proksimal 30-40%, kesesuaian tonus otot aksial untuk stabilitas postural dan gait lokomosi atau berjalan. Kortikoretikular ini dia ternyata juga mempengaruhi kesesuaian tonus otot dalam melakukan aktivitas fungsional. Sehingga kortikoretikular ini seakan-akan mengkomunikasikan antara traktus piramidal dengan traktus ekstrapiramidal. Kortikoretikular ini mengkomunikasikan antara atau menjembatani antara kortikospinal dan retikulospinal. Nah, dikatakan lagi, kortikoretikular menginformasikan kebutuhan tonus dari premotor cortex dengan cara memfasilitasi dorsal retikulospinal. Nah, ini salah ini ya, bukan pons tapi medulla oblongata. Ini salah ketik. Nah, saya ulangi, kortikoretikular menginformasikan kebutuhan tonus dari premotor cortex dengan caranya seperti apa? Memfasilitasi dorsal retikulospinal. Jadi saya katakan bahwa kortikoretikular ini seakan-akan mengkomunikasikan aktivitas pada piramidal, aktivitas sel motorik pada korteks otak besar dengan aktivitas pada ekstrapiramidal, aktivitas pada sel motorik pada tingkat batang otak. Kortikoretikular ini sebagai jembatan, sebagai orang yang mengkomunikasikan keinginan dari penduduk atau sel saraf motorik pada korteks otak besar dengan sel motorik pada batang otak. Kortikoretikular ini menjembatani, mengkomunikasikan kebutuhan antara piramidal dan ekstrapiramidal. Sehingga praktis ketika kortikoretikular rusak, ketika kortikoretikular terganggu, maka terputus
hubungan terputus komunikasi antara sel-sel motorik di korteks dan sel-sel motorik di brainstem. Komunikasinya akan terputus, sehingga kinerja antara traktus piramidal dan traktus ekstrapiramidal ini menjadi tidak sinkron, tidak nyambung. Kerja dari kortikoretikular dalam mengkomunikasikan antara traktus piramid dan ekstrapiramidal ini dengan cara memfasilitasi atau mengeksitasi dorsal retikulospinal pada tingkat medula oblongata. Ini bukan pada tingkat pons ya, salah ketik, pada tingkat medula oblongata. Kortikoretikular memfasilitasi, mengeksitasi dorsal retikulospinal. Nah, kalau kita ingat tadi bahwa retikulospinal ini ada dua. Ada dorsal retikulospinal yang fungsinya untuk menginhibisi, menghambat otot-otot antigravitasi, dan ada juga medial retikulospinal yang fungsinya untuk mengeksitasi otot-otot antigravitasi. Sehingga ketika kortikoretikular ini rusak, maka sifat inhibisi dorsal retikulospinal akan menurun, akan terganggu. Sifat inhibisinya akan menurun atau terganggu, sehingga otot-otot antigravitasi cenderung tidak terinhibisi, alias otot-otot antigravitasi aktivitasnya akan meningkat. Nah, hal ini kemudian akan menyebabkan peningkatan arkus refleks spinal. Peningkatan arkus refleks spinal ini akan ditunjukkan dengan tanda gejala hipertonus, hiperrefleks, spastisitas. Sehingga hipertonus, hiperrefleks, spastisitas ini akibat dari meningkatnya arkus refleks spinal. Oke. Nah, ini contoh dari traktografi ya, dari kortikoretikular. Nah, yang warnanya biru ini kortikoretikular, yang warnanya orange ini kortikospinal. Kemudian pada jurnal ini kortikoreticular pathway in post-stroke spasticity diffusion tensor imaging study. Ini menggunakan diffusion tensor imaging. Nah, melihat dari traktus dari kortikoretikular. Pada penelitian ini digunakan ada 70 subjek pasien ischemic stroke. Ada 70 subjek penelitian dengan kondisi stroke ischemic, stroke penyumbatan. Di mana pada 70 subjek pasien stroke ischemic ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok kontrol sejumlah 41 subjek pasien ischemic stroke, di mana 41 subjek pasien ischemic stroke ini mempunyai skor, mempunyai nilai modified Ashworth scale, yakni mempunyai nilai spastisitas nilainya 0, tidak ada spastisitas. Sedangkan pada kelompok spastis ada 29 pasien ischemic stroke. Dari 70 ini ada 29 yang spastis, dimasukkan ke dalam kelompok spastis. Dengan nilai spastisitas menggunakan scoring penilaian, menggunakan instrumen modified Ashworth scale, nilainya 1 spastis ringan,
34,5%, kemudian ada yang nilainya 1 plus 41,4%, ada nilainya 2, dan ada nilainya 3. Ada kelompok kontrol, tidak ada spastis, ada kelompok spastis dengan nilai spastis yang berbeda-beda. Selanjutnya, didapatkan bukti tidak seimbangnya retikulospinal akibat kerusakan kortikoretikular berkaitan erat dengan spastisitas. Nah, didapatkan bukti bahwa ketidakseimbangan retikulospinal, tadi kan ada dorsal retikulospinal dan medial retikulospinal tadi ya. Yang dorsal retikulospinal fungsinya untuk menginhibisi, sedangkan yang medial retikulospinal fungsinya untuk mengeksitasi. Ketika terjadi stroke, kortikoretikular rusak, sehingga sifat inhibisi dorsal retikulospinal ini akan menurun, akan hilang, sehingga kecenderungan aktivitas medial retikulospinal tidak ada yang menginhibisi. Nah, ternyata pada penelitian ini sangat erat kaitannya kerusakan kortikoretikular ini menyebabkan ketidakseimbangan inhibisi dan eksitasi pada otot-otot anti gravitasi yang diaktifkan oleh retikulospinal. Ada dorsal retikulospinal dan ada medial retikulospinal. Ketika kortikoretikular rusak, maka sifat inhibisi dorsal retikulospinal akan hilang, sehingga aktivitas medial retikulospinal yang fungsinya untuk mengeksitasi otot-otot anti gravitasi tidak ada yang mengerem, tidak ada yang menginhibisi, yang mengakibatkan spastisitas, mengakibatkan arcus refleks pada tingkat spinal meningkat. Meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal akan menimbulkan tanda gejala spastisitas, hipertonus, hiperrefleks. Ini ditunjukkan juga dengan track based spatial statistik TBSS. Nah, ini contoh pada pasien stroke yang tidak ada spastisitas, masih ada kortikoretikularnya. Sedangkan pasien stroke yang menunjukkan tanda gejala spastisitas pada kelompok spastisitas ini tidak ada kortikoretikular. Nah, ternyata kortikoretikular ini sangat berperan dalam menyeimbangkan inhibisi dan eksitasi retikulospinal, sehingga kerusakan kortikoretikular ini juga akan mempengaruhi keadaan spastis pada pasien stroke. Selanjutnya, functional role of the corticoreticular pathway in chronic stroke patient. Ini diambil dari penelitian ya, di mana pada penelitian ini ada 54 pasien stroke. Usianya rentang usia 30 sampai 75 tahun. Nah, terjadi stroke sudah lebih dari 3 bulan. Dibagi pasien stroke-nya menjadi 2 grup, ada subgrup A dan subgrup B. Subgrup A ini fungsi ambulasinya rendah, kurang dari 3. Subgrup B fungsi ambulasinya lebih baik daripada subgrup A, lebih dari 3. Nah, kita bisa lihat di sini untuk traktografinya, untuk melihat traktusnya. Kalau B ini kontrol, ini adalah subjek sehat. Kalau kita lihat di subjek sehat, maka kortikospinalnya lengkap kanan kiri, retikulospinalnya juga lengkap kanan dan kiri. Sedangkan pada pasien stroke subgrup A ini kemampuan ambulasinya rendah. Kita bisa lihat di sini kortikospinal hanya ada satu sisi sehat. Sedangkan sisi yang lesi, sisi yang stroke tidak ada kortikospinalnya.
Begitu juga kortikoretikular. Pada pasien stroke, pada subgrup A ambulasinya rendah, kortikoretikularnya hanya ada pada sisi yang sehat. Sisi yang lesi, sisi yang stroke tidak ada kortikoretikularnya. Nah, ini pada subgrup A yang kemampuan ambulasinya rendah, kurang dari 3. Nah, ini kalau dilihat dari samping sisi yang sehat, dilihat dari samping dari sisi yang sakit, tidak ada kortikoretikularnya. Pada subgrup B, pasien stroke yang fungsi ambulasinya lebih baik daripada subgrup A, fungsi ambulasinya lebih baik daripada subgrup A, ini terlihat pada sisi yang sehat, kortikospinalnya ada. Pada sisi yang lesi, yang stroke, tidak ada kortikospinal. Begitu juga kortikoretikular. Pada sisi yang sehat, ada kortikoretikularnya. Pada sisi yang lesi, yang sakit, tidak ada kortikoretikularnya. Ini dilihat pada samping sisi yang sehat, dan ini dilihat pada samping sisi yang lesi atau yang stroke. Atau kalau kita lihat di sini, kita bandingkan, ternyata serabut dari kortikoretikular pada subgrup B yang mempunyai kemampuan ambulasi yang lebih baik daripada subgrup A, ini serabutnya lebih banyak, serabut kortikoretikularnya lebih banyak dibandingkan subgrup A yang ambulasinya rendah. Ternyata ada perbedaan di situ. Sehingga semakin banyak kortikoretikular, maka keadaan spastisitasnya akan menjadi lebih baik, sehingga fungsi ambulasinya akan lebih baik. Semakin sedikit kortikoretikular, maka akan semakin buruk kemampuan ambulasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang banyak ini adalah pada sisi yang sehat. Ternyata sisi yang sehat ini mampu melakukan plastisitas. Pada sisi yang sehat ini mampu memperbanyak kortikoretikularnya untuk membantu sisi yang lesi yang tidak ada kortikoretikularnya. Sehingga aktivitas ambulasinya menjadi lebih baik pada subgrup B. Selanjutnya, spastisitas merupakan kondisi umum yang sering didapatkan pada pasien stroke. Nah, spastisitas ini memang sering didapatkan pada pasien stroke, di mana spastisitas ini merupakan perjalanan perbaikan motoris yang terhenti pada fase keberapa tadi? Pada fase yang ketiga, marked spasticity. Nah, selanjutnya, spastisitas sering berkaitan dengan nyeri, ketegangan jaringan, kekakuan sendi, dan pada akhirnya menimbulkan alignment postur yang buruk. Ternyata munculnya spastisitas ini akan memunculkan gangguan-gangguan yang lain, seperti nyeri, kekakuan sendi, alignment postur yang buruk, keseimbangan yang terganggu, gampang jatuh. Selanjutnya, spastisitas merupakan gangguan kontrol sistem sensomotor akibat kerusakan sistem saraf pusat. Nah, ini sudah ya bahwa sistem saraf pusat ketika dia terganggu, ketika sistem saraf pusat rusak, maka akan menampilkan tanda gejala positif dan ada tanda gejala negatif. Ada positif UMN sign, ada negatif UMN sign. Nah, pada materi sebelumnya, pada bagian yang pertama tadi. Nah, kemudian puncak spastisitas rata-rata ditemukan pada 1-3 bulan setelah onset stroke. Nah, puncak terlihatnya spastisitas yang nyata, berarti ini pada fase 3, ini akan ditemukan pada 1-3 bulan setelah kejadian stroke. Spastisitas sering ditemukan pada otot fleksor ekstremitas atas dan otot ekstensor ekstremitas bawah anti gravity.
Otot anti-gravity ini adalah otot yang melawan gaya tarik gravitasi. Kalau pada ekstremitas bawah, maka yang melawan gravitasi adalah otot ekstensor, sehingga kita bisa berdiri tegak melawan gaya tarik bumi. Sedangkan pada ekstremitas atas ini adalah otot fleksor untuk melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Spastisitas ini sering terjadi pada otot-otot anti-gravitasi, sehingga spastisitas terjadi pada otot fleksor pada ekstremitas atas dan otot ekstensor pada ekstremitas bawah. Oke, selanjutnya mekanisme spastisitas. Nah, ini mekanisme terjadinya spastisitas. Oke, dikatakan di sini terjaganya keseimbangan saraf motoris khususnya ekstrapiramidal dalam melakukan inhibisi, yakni aktivitas dari dorsal retikulospinal, dan eksitasi, aktivitas dari medial retikulospinal dan vestibulospinal pada tingkat supraspinal. Pada orang normal tidak stroke, ini ada keseimbangan antara inhibisi dan eksitasi otot antigravitasi. Pada orang normal tidak stroke ada keseimbangan, terjaga keseimbangannya antara inhibisi dan eksitasi. Antara inhibisi otot antigravitasi dan eksitasi otot antigravitasi. Kedua aktivitas ini seimbang, terjaga keseimbangannya. Inhibisi otot antigravitasi oleh aktivitas dorsal retikulospinal dan eksitasi otot antigravitasi oleh aktivitas medial retikulospinal dan vestibulospinal. Aktivitas ini terjadi di mana? Di tingkat supraspinal. Nah, di tingkat supraspinal. Di mana itu tingkat supraspinalnya? Lebih spesifik pada tingkat brainstem, batang otak. Ketika keseimbangannya terjaga, keseimbangan inhibisi dan eksitasi pada tingkat supraspinal ini terjaga, maka arkus refleks spinal menjadi normal. Arkus refleks spinal menjadi normal. Ditunjukkan dengan tonik dan phasic stretch refleks yang normal. Phasic stretch refleks itu seperti apa, Pak? Contohnya deep tendon refleks patella misal. Melakukan tes refleks pada tendon patella. Nah, responnya normal. Gerakan yang terjadi ekstensi sendi lututnya terjadi normal. Kekuatan kontraksinya normal, tidak berlebih, tidak hiperrefleks. Kemudian juga ditunjukkan dari tonic stretch reflex. Nah, tonic stretch reflex itu seperti apa? Contohnya orang normal kita lakukan gerakan pasif pada sikunya fleksi ekstensi, maka tidak ada hambatan. Walaupun tidak ada hambatan, tetap ada kontraksi atau ada tonus ototnya. Itu adalah tonic stretch reflex. Tonus ototnya pada orang normal ketika kita gerakan pasif fleksi ekstensi siku misal tidak ada hambatan. Tetapi walaupun tidak ada hambatan, tonusnya masih ada. Ototnya masih menegang, tapi tidak menghambat ke gerakan. Nah, itu tonic stretch reflex. Sedangkan phasic stretch reflex ini contohnya adalah deep tendon reflex pada tendon patella. Dilakukan pemukulan tendon patella dengan hammer reflex yang kemudian mengakibatkan respon ekstensi lutut. Nah, ketika keseimbangannya terjaga antara inhibisi dan eksitasi pada tingkat supraspinal, maka arkus refleksnya menjadi normal.
ketika terjadi gangguan, misal pada stroke, gangguan pada tingkat korteks motorik, maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, tidak seimbangnya inhibisi dan eksitasi, menyebabkan peningkatan arkus refleks spinal. Peningkatan arkus refleks spinal akan menunjukkan tanda gejala hipertonus, hiperrefleks, dan spastisitas. Nah, selanjutnya, tidak adanya eksitasi kortikoretikular terhadap dorsal retikulospinal menyebabkan tidak adanya inhibisi terhadap aktivitas medial retikulospinal dan vestibulospinal. Lebih gampangnya kita bisa lihat pada diagram ini, pada gambar di sini. Ini misal ada gangguan pada hemisfer bagian kanan. Nah, ini hemisfer bagian kanan, hemisfer bagian kiri. Pada korteks motorik hemisfer bagian kanan. Nah, kalau kita lihat di sini ada serabut saraf atau traktus yang turun ke bawah menuju ke spinal. Dia menyilang sehingga dinamakan sebagai lateral corticospinal tract karena dia berhenti pada lateral column, melewati lateral column dari spinal cord. Kemudian ada juga dari korteks warnanya biru ini, dia turun menuju ke nukleus retikular. Ada dari korteks serabut saraf menuju ke nukleus retikular. Pada tingkat apa? Pada tingkat medula. Pada tingkat medula oblongata. Nah, ini retikulospinal pada tingkat medula oblongata. Ini nukleusnya. Nah, serabut saraf dari korteks menuju ke nukleus retikular pada tingkat medula oblongata ini disebut sebagai kortikoretikular. Traktus kortikoretikular. Serabut saraf yang berasal dari korteks menuju ke nukleus retikular pada brainstem, yakni pada medula oblongata. Kortikoretikular ini fungsinya mengeksitasi. Ini digambarkan dengan lambang plus, mengeksitasi. Siapa yang dieksitasi? Nukleus retikular pada medula oblongata. Ketika nukleus retikular pada medula oblongata ini dieksitasi, maka nukleus retikular pada medula oblongata ini akan aktif. Ketika aktif, maka fungsi dari nukleus retikular pada tingkat medula oblongata ini fungsinya untuk menginhibisi. Nah, ini digambarkan dengan minus, lambang minus. Fungsi dari retikulospinal atau nukleus retikular pada tingkat medula ini, dia fungsinya untuk menginhibisi. Siapa yang diinhibisi? Otot anti gravitasi. Dari nukleus retikular pada tingkat medula oblongata ada saraf atau traktus yang turun ke bawah menuju ke spinal. Dinamakan sebagai traktus retikulospinal. Karena dia turun di belakang, maka dinamakan sebagai dorsal retikulospinal. Fungsi dari dorsal retikulospinal ini adalah menginhibisi. Digambarkan di sini dengan lambang minus. Menginhibisi siapa? Menginhibisi otot-otot anti gravitasi. Nah, sehingga kortikoretikular ini mengeksitasi, mengaktifkan retikulospinal pada tingkat medula oblongata. Kortikoretikular ini mengaktifkan dorsal retikulospinal.
ketika kortikoretikular mengaktifkan dorsal retikulospinal, maka aktivitas dorsal retikulospinal ini akan aktif. Aktifnya seperti apa? Menginhibisi. Siapa yang diinhibisi? Otot-otot anti gravitasi. Selanjutnya, selain dorsal retikulospinal, ada juga medial retikulospinal. Medial retikulospinal ini berasal dari sel-sel motorik pada nukleus retikular pada tingkat pons. Sehingga sel motorik nukleus retikular ini ada pada dua tingkat pada brainstem, ada yang pada tingkat pons dan ada yang pada tingkat medula oblongata. Nukleus retikular pada tingkat pons ini akan ada traktus atau saraf yang dari sini ya, turun ke spinal, turun ke bawah menuju ke kolom medial dari spinal cord, sehingga dinamakan sebagai medial retikulospinal. Fungsi dari medial retikulospinal ini adalah mengeksitasi, digambarkan dengan tanda plus. Tanda plus. Kalau retikulospinal yang berasal dari medula oblongata ini fungsinya sebagai inhibisi, sedangkan retikulospinal yang berasal dari pons fungsinya untuk mengeksitasi. Ternyata ini yang dieksitasi siapa? Otot-otot anti gravitasi. Nah, ternyata dalam mengeksitasi otot-otot anti gravitasi, medial retikulospinal ini dia mendapatkan bantuan. Dari siapa? Dari vestibulospinal. Nah, dapatkan bantuan dari vestibulospinal. Dinamakan sebagai lateral vestibulospinal nukleusnya. Dinamakan sebagai nukleus lateral vestibular. Ternyata dalam mengeksitasi otot-otot anti gravitasi, medial retikulospinal ini mendapatkan bantuan dari vestibulospinal. Sehingga kalau kita tuliskan keadaan normal, maka ada eksitasi dari medial retikulospinal, ada eksitasi dari vestibulospinal, dan ada inhibisi dari dorsal retikulospinal. Kalau kita jumlahkan, maka plus dan minus hilang, tinggal plus. Nah, ini normal. Sedangkan keadaan hipertonia, hipertonus, hiperrefleks, spastisitas, keadaan tidak seimbangnya inhibisi pada tingkat supraspinal, ini akan terlihat seperti ini pada pasien stroke. Ketika ada kerusakan pada korteks cerebral, maka traktus kortikospinal akan rusak. Kemudian juga ada kerusakan pada traktus kortikoretikular. Ketika traktus kortikospinalnya rusak, maka aktivitas kortikospinal ini, ya ini yang menyilang ya, lateral kortikospinal, tadi menginervasi siapa? Menginervasi otot-otot distal pada ekstremitas atas untuk aktivitas terampil, kegiatan terampil, aktivitas fungsional. Praktis ketika terjadi kerusakan pada korteks motorik, maka lateral kortikospinal ini juga akan rusak, sehingga pasien stroke ini akan susah untuk menggerakkan jari-jarinya, hilang kemampuan terampilnya, tidak bisa memegang sendok untuk makan, tidak bisa mengambil gelas untuk minum, tidak bisa memakai baju, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa menulis. Nah, ini karena traktus kortikospinalnya rusak. Selain itu, pada pasien stroke juga ada kerusakan pada kortikoretikular.
kerusakan pada kortikoretikular. Nah, fungsi kortikoretikular tadi apa? Mengeksitasi dorsal retikulospinal. Ketika kortikoretikular rusak, sehingga tidak ada yang mengaktifkan dorsal retikulospinal. Ketika dorsal retikulospinal ini tidak aktif, tidak ada yang mengaktifkan, maka fungsi inhibisinya akan hilang. Fungsi inhibisinya akan hilang. Sehingga masuk ke dalam ketidaknormalan, hipertonia, hipertonus, meningkatnya arkus refleks. Kalau kita lihat di sini, maka ada eksitasi dari medial retikulospinal, ada eksitasi dari vestibulospinal, tetapi tidak ada inhibisi dari dorsal retikulospinal. Ada eksitasi dari medial retikulospinal, ada eksitasi dari vestibulospinal, tetapi tidak ada inhibisi dari dorsal retikulospinal. Sehingga akan dituliskan seperti ini. Ada 2 tanda plus. Nah, ini kan kalau ditambahkan kan jadi 2 tanda plus. Nah, ini menjadi hipertonus hiperrefleks karena tidak ada yang menginhibisi. Normalnya harusnya ada yang menginhibisi. Pada keadaan stroke tidak ada yang menginhibisi. Fungsi dorsal retikulospinal dalam menjalankan fungsinya untuk menginhibisi otot-otot antigravitasi ini hilang. Mengapa fungsi dari dorsal retikulospinal ini menghilang, fungsi inhibisinya? Karena kortikoretikularnya rusak. Tidak ada yang mengaktifkan dorsal retikulospinal. Nah. Oke.